Halo adik-adik semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Gimana? Sudah tahu belum jawaban pertanyaanku yang kemarin? Siapa Santa yang akan kita bahas kali ini? Santa ini sejak masa kanak-kanak senang sekali membaca kisah-kisah orang kudus. Ayo, kalian bisa menebaknya atau tidak? Nah, supaya tidak penasaran dengan jawabannya, yuk kita simak kisahnya dengan lebih dekat. Let's go! Tokoh Santa yang akan kita bahas kali ini adalah Santa Teresa dari Avila. Ia lahir pada tanggal 28 Maret tahun 1515 di kota yang bernama Avila. Dan kota Avila ini letaknya di negara Spanyol. Coba nanti kalian cari di internet, kira-kira bendera Spanyol itu seperti apa dan letaknya di benua apa ya? Ayahnya bernama Alonso Sánchez de Capede, sedangkan ibunya bernama Beatriz Dávila y Ahumada. Orang tuanya memberi nama baptis Teresa, jadi nama panjangnya menjadi Teresa Sánchez de Capede y Ahumada. Teresa itu terdiri dari 11 bersaudara, yang putri ada 2, sementara sisanya yang laki-laki ada 9. Wah, banyak sekali kan teman-teman? Sejak masih kanak-kanak, Teresa bersama dengan kakaknya yang bernama Rodriguez senang sekali membaca kisah-kisah orang kudus dan martir. Kalian tahu ya, martir adalah orang yang rela mati karena dia ingin mempertahankan imannya. Apakah dari kalian ada yang punya kesenangan yang sama seperti Santa Teresa dan kakaknya tadi? Kalian pasti senangnya main game ya? Ya, nggak apa-apa. Yang penting tetap ingat waktu dan jangan lupa berdoa ya. Nah, teman-teman, gambar di samping ini menceritakan suatu kejadian antara Teresa dan kakaknya tadi. Karena mereka senang baca kisah-kisah orang kudus dan martir, mereka memutuskan untuk pergi dari rumah mau menuju ke tanah orang Mor. Nah, tanah orang Mor ini waktu itu dikuasai oleh Kesultanan Muslim. Nah, perlu kita ketahui ya, pada waktu itu Muslim dan Kristiani sedang tidak berdamai. Tetapi aku bersyukur loh kalau di Indonesia ini aku punya teman banyak dari berbagai macam agama, dari Muslim, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Kalian juga pasti punya teman-teman dari agama lain bukan? Ingat ya, agama bukan jadi alasan kita untuk saling bermusuhan. Nah, lanjut ke kisah tadi, tapi niat mereka itu digagalkan oleh pamannya, jadi mereka belum sampai tanah Mor. Pamannya yang naik kuda ini mencegah mereka. Kalian tahu nggak, ternyata di masa remaja Santa Teresa ini senang sekali membaca novel-novel dan kisah-kisah yang romantik. Sebagai wanita remaja pada umumnya, Santa Teresa juga senang berdandan dan memperhatikan kecantikannya. Aku jadi membayangkan kalau Santa Teresa ini hidup di zaman sekarang, mungkin Santa Teresa juga menggunakan skincare dan lain-lain ya. Tapi kan pada waktu itu belum ada skincare. Nah, aku cuma mau berpesan sama kalian, kalau masih belum cukup umur, janganlah berdandan terlalu berlebihan. Lebih baik uangnya ditabung di dalam celengan dan dibelikan sesuatu yang lebih berguna, oke? Teresa begitu larut dengan kesenangannya tadi, hingga akhirnya dia melupakan hidup doa dan juga tidak lagi membaca kisah-kisah orang kudus. Suatu ketika Santa Teresa ini mendapatkan sakit, yaitu sakit malaria. Dan di masa sakitnya itu, dia kembali membaca kisah-kisah orang kudus. Disitulah pada akhirnya dia disadarkan bahwa dia selama ini telah hidup di jalan yang salah. Nah, setelah mendapat kesembuhan, Teresa muda ini bertekad bahwa dia tidak ingin menikah dan ingin mengabdikan seluruh hidupnya dalam hidup membiara. Dia ingin menjadi yang namanya mempelai Kristus.
Di usia 20 tahun, Teresa memutuskan masuk biara Karmel. Ia menghayati hidup doa, puasa, dan mati raga dengan sangat sungguh-sungguh. Nah, pada tahun 1560, ia mendapat penglihatan. Penglihatannya itu berupa ia melihat kesengsaraan orang-orang yang berada dalam api neraka. Nah, sejak penglihatan itu, ia memutuskan untuk hidup lebih baik dan semakin dekat dengan Tuhan. 2 tahun kemudian, ia mendirikan biara yang bernama Santo Yosef. Karena ia merasa kehidupan di komunitasnya, di biaranya sudah tidak sesuai lagi dengan semangat hidup, semakin dekat dengan Allah dalam doa dan keheningan. Kenapa bisa begitu? Karena biara semakin banyak dikunjungi orang, semakin banyak tamu, dan banyak wanita yang masuk biara tetapi tidak pernah sungguh-sungguh menjalani kehidupan membiara. Dengan mendirikan biara Santo Yosef ini, para suster-suster yang ingin menghayati hidup membiara dengan lebih serius mendapat tempat yang sangat kondusif untuk berdoa dan masuk dalam keheningan. Bahkan di sini Santa Teresa membawa pembaharuan dalam kehidupan membiara. Ia menghayati hidup dengan berjalan tak berkasut. Maka kita mengenal sekarang ada yang namanya Karmelit tidak berkasut atau yang kita kenal dengan sebutan OCD. Nah, di tempat di Jakarta ini, teman-teman bisa menemui atau melihat biaranya ada di Klender. Dan kalau misalnya teman-teman pergi ke Bandung, nah di sana di tempat yang bernama Lembang itu ada juga biara OCD. Nanti kalian bisa ya ajak mama papa untuk sekali-kali mampir ke sana. Pengalaman-pengalaman rohani Santa Teresa ini ia tuliskan dalam sebuah buku. 2 buku yang terkenal diantaranya adalah Jalan Kesempurnaan dan Puri Batin. Gambar yang saya tunjukkan di samping merupakan bagian dari pengalaman rohaninya. Jadi, waktu itu ia mengalami penglihatan, ada malaikat serapim yang datang kepadanya dan menombak jantungnya dengan tombak emas. Pengalaman ini semakin membuat Santa Teresa mau mengalami penderitaan, bahkan kematian demi Kristus. Ia mengatakan, "Tuhan, biarkan aku semakin menderita dan biarkan aku mati." Teresa ingin bersatu dengan penderitaan Kristus dan mengalami kematian seperti Kristus. Nah, sekarang teman-teman, aku akan membacakan 2 kata-kata bijak hasil pengolahan rohani Santa Teresa. Yang pertama, dia mengatakan, doa batin adalah pergaulan dengan seorang sahabat. Kita menyadari bahwa sahabat itu mencintai kita. Karena itu, kita sering ingin menjumpainya agar sempat berbicara dengan dia seorang diri dengan penuh kemesraan. Artinya, kita menganggap Tuhan itu sebagai sahabat. Karena dia sahabat kita jadi pengen terus dekat dengannya. Kata bijak yang kedua adalah, janganlah khawatir tentang apapun, segalanya akan berlalu. Janganlah takut akan apapun, Tuhan tidak berubah. Kesabaran akan menang atas segalanya. Barang siapa percaya akan Allah, tak akan kekurangan. Tuhan saja cukup. Nah, teman-teman, itulah tadi 2 kata-kata bijak dari Santa Teresa. Teresa wafat pada tanggal 15 Oktober 1582 dalam perjalanan ke Alba de Tormes. Ia meninggal di usia 67 tahun. Paus Gregorius menyatakan ia sebagai santa pada tahun 1622. Begitu juga Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 menobatkan ia sebagai pujangga gereja dan mistikus gereja. Bagian terakhir ini adalah ungkapan kerinduan terdalam Santa Teresa bersatu dengan Kristus. Sebelum ia meninggal, ia mengatakan, "Tuhanku, sekarang saatnya untuk beralih. Wahai Tuhan dan pasanganku, saat itu, saat yang kurindukan telah datang, saat untuk bertemu satu sama lain." Di sini Santa Teresa sudah berhasil sungguh-sungguh menjadi mempelai Kristus.
Nah teman-teman, apakah kalian punya waktu untuk berdoa? Teresa dari Avila mengingatkan kita untuk jangan jemu-jemu untuk berdoa. Siapa yang di sini hanya berdoa hanya pas makan saja, atau hanya sebelum tidur saja, atau hanya pas ada ulangan saja? Nah, kita diingatkan bahwa doa adalah relasi khusus dengan sahabat kita, yakni Yesus sendiri. Jadi, sering-sering berdoa ya teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah kisah hidup Santa Teresa dari Avila. Besok kita akan bahas seorang santo yang juga merupakan penulis salah satu Injil. Ayo coba ditebak ya teman-teman. Ingat, Tuhan sayang padamu dan jangan lupa berdoa hari ini. Dadah teman-teman. Kalau kalian suka channel ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya.